Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Segar Muntasar. Saya fisioterapi di klinik ini. Uh, Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Abi. Hmm, ada keluhan apa Pak datang ke klinik ini? Eh, untuk datang ke klinik ini sebenarnya bukan saya yang sakit Pak, Ya. tapi anak saya. Anak Bapak namanya siapa? Nama anak saya itu Guntur. Oh, nama anak Bapak Guntur. Iya, Berarti dia itu laki-laki ya? iya. Umurnya berapa Pak? Umur anak saya itu sekarang masuk ke tahun ke-8 Pak. 8 tahun. Dia pelajar Pak ya? Iya, iya Pak. Dia hobi apa ya Pak? Hobi anak saya itu kebetulan bermain bola. Oh ya Pak. Oke Pak, keluhan anak Bapak itu apa ya Pak? Anak saya itu mengalami sakit pada saat digerakkan tangan kirinya. Ya. Dia itu karena apa ya Pak bisa sakit seperti itu? Kan kemarin kan dia itu suka sekali bermain bola. Iya. Nah, waktu itu dia mau menendang itu dia tendang angin. Jadi Iya. dia itu jatuh baru menumpu dengan tangan kirinya, Pak. Bapak sudah periksakan ke dokter? Sudah, Pak. Kejadian itu kapan Pak? Kejadiannya itu kira-kira sekitar 4 minggu yang lalu. 4 minggu lalu. Hasil dari dokter dia bilang apa Pak? Eh, Setelah dari rumah sakit itu kata dokter itu patah, fraktur apa itu saya nggak tahu Pak, tapi Ya. katanya itu fraktur Ya. apalah. Dia terbatas di mana Pak? Ada keluhan dia apa di kehidupan sehari-harinya Pak? Dia itu susahnya itu kayak saat pakai baju. Dia suka dia susah menggunakan baju. Iya, Dia tidak bisa mengangkat tangan. iya Pak. Oh. Oke, baiklah Dek. Mohon untuk diam ya, biar kakak periksa, lihat-lihat apakah ada perbedaan. Oke. Ada udah di sini. Oke. Gitu. Oke deh, siku kirinya mungkin bisa dibengkokkan seperti kakak bilang kalau ada sakit ya. Sakit. Oke, berhenti, kembalikan. Oke. Sekarang coba angkat tangannya seperti ini. Oke, turun. Sekarang ke depan begini, bilangnya kalau ada sakit. Sakit Pak. Oke, selesai. Sekarang keluar. Oke, kembali. Coba bagaimana adik menyisir pakai tangan kiri? Apakah ada sakit? Oke, kembali seperti posisi semula. Coba ambil ini pakai tangan kiri deh. Oke, pintar. Baiklah dek, saya akan lakukan tes pertama. Saya tekan ya bagian sakitnya. Kakak mau periksa. Bilang ya kalau ada yang sakit. Sakit. Oke. Sekarang kakak ada satu alat. Itu adek perkirakan sakitnya ketika diam, bergerak, atau kakak tekan tadi. Ini itu yang kecil itu enggak sakit, yang besar itu sakit sekali. Seperti lengan adek itu diputus. Oke, sekarang gerakkan. Ketika diam, enggak ngapa-ngapain itu di mana? Oke. Sekarang kalau lagi gerak. Oke. Kalau kakak tekan tadi, dia di mana? Oke. Kasih ya. Sekarang kakak mau lihat gerakannya. Coba gerakan lagi. Bahunya
gerakan ke atas seperti kakak. Kirinya. Ketika sakit bilang sakit. oke, berhenti, turun. Sekarang ke belakang. Kakak bilang kalau ada yang sakit. Sakit. Oke. Sekarang ke depan badan. Masuk ke badan. Ada sakit. Sakit. Oke. Sekarang ngelebar ke samping. Oke. Ada sakit. Sakit. Oke, kembali. Ikuti gerakan kakak seperti ini. Terus putar keluar. Sakit. Oke. Sekarang ke dalam tangannya. Sakit juga. Oke. Siku adek. Coba gerakan. Bengkokkan. Sakit. Oke, kembali. Oke. Oke dek, sekarang kakak punya dua benda, satu panas, satu dingin. Ini panas, ini dingin. Sekarang adek balik ke sana. Adek bilang panas atau dingin yang kakak tempelkan. Ini Panas. ini Dingin. ini. Dingin. Oke. Sekarang tes selanjutnya. Ini ada tajam tumpul. Kalau kakak ini tajam, ini tumpul. Ini, Tajam. ini, Tumpul. ini. Tumpul. Oke. Selanjutnya terakhir. Ini halus, ini kasar. Ini, Kasar. ini, Halus. ini. Halus. Oke, pintar. Baiklah dek, untuk mengurangi nyeri adek, kakak punya satu kantong. Ini namanya kompres es atau kompres dingin. Ini akan saya berikan ke bagian yang adek rasa nyeri atau sakit. Ini akan kakak tempel seperti ini biar mengurangi rasa nyerinya. Kakak akan tempel 5-15 menit. Ini untuk mengurangi nyeri. Terus kita akan lakukan terapi selanjutnya. Oke, tempel. Katakan jika ada rasa seperti rasa terbakar, bukan malah kedinginan, katakan pada kakak. Oke. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya resistance exercise. Itu untuk memberi tahanan ke bagian yang adek sakit. Kakak akan tahan tangannya, untuk memposisikan tangan seperti ini. Terus kakak beri tahanan di sini ya. Bengkokkan siku adek ke atas. Oke, tahan, 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 naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi, naikkan lagi. Oke. Sekarang angkat tangannya ke atas seperti ini. Angkat tangannya ke atas seperti ini, ayo. Ayo. Oke. 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 Tambah lagi. Oke. Sekarang angkat ke samping tangannya. Oke. Ke samping. Angkatnya ke samping. Oke, ya, kita kembali. Oke, sekarang ketika adek mau tidur atau beristirahat sambil tertidur, tangan adek itu harus diberi bantalan agar tidak rata dengan posisi tubuh. Itu untuk mengurangi bengkak di bagian tangan adek. Terus juga untuk mengurangi rasa sakit yang mungkin akan timbul. Jadi usahakan posisinya tertahan seperti ini. Oke, sekarang angkat sikunya. Angkat sikunya. Ya, terus kakak beri bantuan untuk menekuk sikunya. Oke, kembali. Sekarang angkat lengannya. Angkat lengannya. Angkat. Oke, kakak beri bantuan biar bisa full. Sekarang
angkat ke samping, angkat ke samping. Oke, kakak bertahan, kakak beri bantuan. Oke. Baiklah Pak, karena sesi terapi untuk anak Bapak sudah selesai, saya akan mengedukasi Bapak sebagai orang tuanya di rumah agar diberikan penanganan di rumah atau home program, karena saya selaku fisioterapi tidak bisa menuntun terus hingga ke rumah setiap saat. Nah, ada beberapa seperti tadi kompres dingin yang Bapak bisa lakukan 2-3 kali sehari. Untuk dosis waktu nanti saya catatkan, atau juga ada pelatihan untuk penguatan otot seperti tadi nanti saya catatkan juga dosisnya untuk berapa kali dan bagaimana dilakukannya tiap hari. Dan ketika tidur anak Bapak itu usahakan bagian yang terluka itu agak sedikit di atas dibanding tubuh lainnya, karena masih ada pembengkakan di situ. Itu yang akan mau kita kurangi. Mungkin sekian Pak. Saya harap anak Bapak cepat sembuh. Terima kasih banyak Pak.